Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat, kita masih membahas tentang hadis-hadis tentang istinja, bersesuci. Sampai pada hadis nomor 103. Wa an Salman radhiyallahu anhu, dan hadis dari Salman, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, ia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Apa larangannya? Anastaqbilal qiblata biraitin, yaitu menghadap kiblat ketika BAB, au baulin, atau kencing, au anastanjia bil yamini. Yang kedua, benar-benar melarang bersesuci dengan menggunakan tangan kanan. Membersihkan kotoran di dubur itu jangan menggunakan tangan kanan, termasuk mencuci dari BAB itu tidak boleh dengan tangan kanan. Au nastanjia bi aqalla min salasati ahjar, atau bersesuci kurang dari 3 bebatuan. Itu kalau tidak pakai air. Kalau tidak pakai air, itu dulu belum ada tisu. Sekarang gantinya itu tisu. Itu harus tiga tempat. Meskipun sudah kering, sudah bersih, itu harus 3 minimal. Karena angka itu termasuk termasuk dilalah qat'iyah. Jadi semua angka di dalam Al-Quran, hadis, itu dilalahnya, petunjuknya adalah qat'i, pasti. Ya, karena ini bedanya angka di dalam Islam dan di luar Islam. Kalau angka dalam satu yang mutlak satu. Nah, kalau di dalam umpamanya Nasrani itu 1 adalah 3 adalah 1. Berat, tolak dari sistem ketuhanannya. Tapi kalau Islam 1 ya 1. Tidak 1 adalah 3 adalah 1, tidak seperti itu. Karena itu ketika bersesuci tidak menggunakan air, itu harus 3 tempat. Ya. Andaikan itu tisu gitu ya 3 tempat. Nah itu. Au astanjia birraji'i au azmin, atau bersesuci dengan kotoran binatang. Jadi raj'in itu birah bi'in, ya, kotoran binatang, au azmin, atau tulang. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Ini menjadi penting, ya, karena ada sebagian umat Islam ketika sholat pakaiannya terkena kotoran hewan, itu tidak dikatakan najis. Melihat ketika zaman awal-awal Islam Nabi dakwah itu kadang-kadang sholat di kandang kambing, sholat dibuyui
jeroan unta. Nah, itu dipahami bahwa kotoran itu tidak najis. Buktinya Nabi ya tetap sholat ora dibatalke. Nah, itu kan pikiran cetek. Nek Nabi mergo digebyuki ngono ora sida salat, apa catatan sejarah? Nabi salat diurungke. Tetapi kalau dilawan, orang itu diselentik wis sudah mencelak, mati. Apa mana mau nyelentik manusa, wong bulane dikeplak pecah. Ya. Jadi Rasulullah ketika sholat dibiuki kotoran unta meneng wae itu hikmahnya luar biasa. Di satu sisi menunjukkan bahwa dia itu tetap manusia bukan Tuhan, sehingga bisa dipersekusi oleh orang. Ini kan kalau orang piye orang mati, menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan, tetap manusia. Bukan manusia karena arat basariah. Keplak yo kroso gitu. Karena di sana ada orang mempertuhankan manusia. Tetapi orang sida salat, seperti apa catatan sejarah seperti kita? Nah, di situ hikmahnya sangat luar biasa. Ya nanti setelah berangsur-angsur ini masih dibuka ini yang namanya kotoran kering. Itu tidak boleh untuk bersesuci. Nah, itu. Ya, lanjutan hadisnya yaitu walas tastakbilul kiblata. Dan janganlah kamu menghadap kiblat. Wala tastadbiruha. Jangan juga membelakangi kiblat. Biraitin karena BAB atau baulin atau karena pipis. Ya. Walakin syarriqu au gharibu, tetapi itu menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Nah, tapi ini Ibnu dari ketujuh imam. Nah, kalau di sini ya justru jangan menghadap ke timur dan jangan menghadap ke barat. Karena posisi Indonesia adalah sebelah timur Ka'bah. Ini posisi Nabi itu di Madinah. Madinah itu di utara Ka'bah, di utara Mekah. Jadi intinya ya ketika kita BAB itu jangan menghadap atau membelakangi. Lalu para ulama dengan mengkaitkan hadis yang lain, ya boleh, tidak apa-apa, tapi kalau dalam ruangan tertutup. Nah, seperti kita umumnya membuat kamar kecil. Tapi akan jauh lebih utama, meskipun kamar kecil itu sangat tertutup, juga tetap tidak menghadapi atau tidak membelakangi kiblat. Itu lebih bijaksana. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Aisyah semoga Allah ridha kepadanya, qalat, ia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man atal ghaita, barang siapa yang hendak ber-BAB, palyastatir, hendaklah membuat tutup. Hendaklah membuat tutup. Kalau tutup dulu, wah, itu hanya kotak kecil, orangnya jongkok tapi kepalanya masih kelihatan, lalu diempang, begitu datang lalu diserang, yang demikian itu ya itu dulu. Nah, ulama-ulama sekarang itu cenderung untuk mengatakan bahwa ikan itu tidak halal.
Kalau langsung dipanen kemudian hari itu juga dimasak itu tidak halal. Karena makan kotoran itu, maka harus dikarantina dulu. Nah, dikarantina, diberi makanan yang bersih dulu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat itu orang mengkarantinanya 3 hari 3 malam. Tapi setelah penelitian modern di Timur Tengah, itu seperti lele, ayam, pokoknya ayam ya, itu 14 hari. 14 hari. Nah, kita di desa-desa minggu ayam meliang, lenggai mati seperti itu ya, sehingga ya tidak halal sebetulnya dimakan itu jadi. Tapi kalau sudah beli di warung ya sudah wallahu a'lam. Sudah di warung ya wallahu a'lam. Iya. Lele ya wallahu a'lam, karena lele itu makanannya ternyata tiren gitu ya. Jadi ya saya meneliti itu tahun-tahun 1990 ya di daerah Kudus Utara sana, yang ngingu lele begitu itu ternyata kalau pagi dilempari itu tiren itu. Lalu ada ya teman ini malah pengusaha ayam lalu lele, jadi ayam mati langsung dibuang sana, jadi saling menghidupi. Nah itu kalau menurut ulama modern dan bukan ulama Indonesia tadi ya, itu ya halal karena ada pendapatnya para dokter ahli ilmu kesehatan ya, itu kan sudah absorbik. Jadi sudah absorbik ke dalam ini sudah hilang wujudnya. Tapi ulama Timur Tengah tetap harus dikarantina terlebih dahulu. Nah, tapi kalau di sungai liar sana ya tidak. Itu di empang-empang itu ya kita bicarakan itu. Ya. Sehingga ada ya, jadi kawan dari Unimus itu nengki menjajan bakar-bakaran ayam gitu. Oh di sana, oh tidak, aku udah mau. Nah, kenapa? Aku lihat sendiri. Nah, gitu. Dan itu termasuk terkenal gitu ya, terkenal. Wah, larisnya luar biasa. Tapi ada yang tidak mau. Karena ternyata pembibitannya gurami di sana, gitu. Terpisah warung besar begini-gini. Dia jalan-jalan itu lihat. Ternyata, ayo delalah pas ono sing BAB lunglep, gitu. Ternyata itu posisinya begitu, gitu. Sehingga dia tidak mau lagi. Oh harap, bilangnya begitu. Terus saya tanya, apa sampean wis ngerti tenan sing ma'alep bimo sing didulah sing ditutuke kowe kan ora, saya bilang gitu ya. Ya supaya berhati-hati. Ya, karena itu bisa menjadi membunuh ya, usaha seseorang. Tapi lah itu dakwahnya sulit sekali. Mendakwai seperti itu sulit sekali. Tapi alhamdulillah kalau gurami itu sekarang makanannya kan tidak itu kan gitu ya. Daun sente ya, daun sente, sehingga kalau kita makan gurame itu lebih lebih tenang ya. Tapi kalau lele lah itu yang repot ya, lele itu ya mudah-mudahan yang kita makan itu lele sing wis dikarantina. Ya, ya memang makan ini kita itu hati-hati. Ya. Wa anha, dan dari Aisyah juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena idza kharaja minal baiti, bahwa apabila beliau itu keluar dari BAB, qala, ia berdoa ghufranak akhrajul khamsah, dikeluarkan oleh Imam 5, wa sahahahu Abu Hatim wal Hakim. Kemudian hadis ini disahkan oleh Abu Hatim dan Hakim. Nah, Hakim ini insya Allah memenuhi syaratnya Bukhari dan Muslim.
Jadi kita itu keluar dari kamar kecil itu doa ghufranak. Nah, orang keluar dari baya itu pasti lego sembarang. Kan gitu ya, lego sembarang. Ya nek lego itu kalau saya memahami lafal ini betapa akrabnya Rasulullah itu dengan Allah. Artinya begitu sering berdialog karena wahyu datang terus. Datang ada wahyu yang langsung yaitu hadis kutsiah. Sehingga ketika metu saka BAB rego kabeh ngono kuwi ning isih tetep karo Gusti Allah. Dadi demak ghufranak itu nek diterjemahke ke dalam bahasa Jawa sing pas yang singkat itu ngapurane ya. Ngono kan ngono tok iki ngapurane ya. Ngapurane ya itu kita ngomong itu kepada kawan kan nek ora akrab banget kan tidak bisa ya. Begitu. Ngapurane ya. Coba kalau kita hampir berseteru, ya sudahlah saya mohon maaf. Saya benar-benar khilaf. Kan banyak kata-kata. Apalagi kaum muda. Apalagi nek badan. Kata-katanya sudah. Iki ning santai banget ghufranak, ngapurane yo. Gitu ya. Nah, ini hadis itu sahih. Nah, apakah kita juga menggunakan itu? Ya boleh-boleh saja. Asal penjenengan kontinu. Salat yo kontinu, ora tau pedhot, apa meneh tambah-tambah minimal istighfar ping 3. Apa meneh tambah salat 2 sesudah atau sebelum, dan setiap kamar mandi ajib ghufranak mungkin dimaklumi. Iya. Bukan doa yang panjang. Apa itu, seperti apa itu? Allahumma sampai lupa saya kalau pas begini nih. Iya, karena saya seringnya ya ghufranak begitu ya. Ya ghufranak gitu ya sambil tersenyum ya di dalam diri kita kayak Kanjeng Nabi baik kan gitu ya. Iya. Maka ya akhirnya ya saya gunakan ini ya karena merasa berusaha mentaati Allah terus. Berusaha mentaati Allah terus. Dan eskulino taat, kulino dialog, apa sholat, memahami maknanya yang demikian itu berarti kan ada dialog terus. Nah disitulah kita mungkin ya, saya juga masih mungkin ini sehingga keluar kamar itu ghufranak gitu. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Nah itu kalau yang dituntunkan kepada anak-anak TK kita, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Itu panjang. Nah, maka ya beda aja ghufranak ngapurane ya. Gitu. Gaya niki karo Gusti Allah gitu. Kanjeng Nabi ora apa-apa ya gitu ya. Nah, gitu. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis dari Ibnu Mas'ud semoga Allah ridha kepadanya ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sowan ya, ia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh begini, bukan. Qala, ia berkata, jadi Abdullah bin Mas'ud berkata, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Nabi sallallahu alaihi wasallam BAB. Mau BAB. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjan. Kemudian ia memerintah kepadaku supaya aku mencarikan 3 buah batu. Nah, itu Mas'ud. Wa wajatu hajara ini, kemudian aku hanya memperoleh 2 batu. Walam ajid salisan, dan tidak memperoleh batu yang ketiga.
Ya. Kemudian fa'ataituhu birosatin. Kemudian aku tambahkannya itu kotoran yang sudah kering. Fa'akhadahuma. Kemudian beliau Nabi mengambil hanya 2 dari 3 itu. Wa al-qarrasata, dan ia meletakkan kotoran kering itu. Wa qala, dan beliau bersabda, hadza rijsun. Nah ini ya, hadza rijsun au riksun. Ini kotoran ini adalah rijsun, ya kotor, najis. Auriksun, ya sama, ya najis. Nah, ini sudah dibina ini ya. Akhrajul Bukhari, kemudian ditahrij oleh Imam Bukhari. Wa wa zada Ahmad wa Daruquni. Kemudian Imam Ahmad menambahkan riwayat yang lain, demikian juga Imam Daruqutni. Atini bi ghairiha, tolong carikan lagi yang lain. Nah gitu. Jadi telu sing siji kotoran kering, kayak loro. Sing iki tidak diambil. Golek ke mana? Golek ke mana? Sehingga genap 3. Jadi lagi-lagi petunjuknya kalau kita BAB itu supaya genap 3. Nah, dalam acara-acara umum, mau piknik umpamanya ya Mas ya, nanti kan ikut piknik. Itu saya selalu membawa tisu. Ya. Selalu membawa tisu. Kalau kita BAB di tempat air yang airnya itu tidak mancur, kolam, itu kan karena ini umum itu bisa berbahaya. Nah, karena itulah saya biasanya adalah pakai tisu itu. Tapi kalau ada kerannya langsung ke kolam, itu saya pakai cibuk. Tadai dulu, baru ke sini. Kalau kerannya itu ada embernya kita keset, sehingga air mancur itu tidak nyiprati kita. Ini nyiprati ember. Nah, pakai itu. Nah, jadi begitu caranya. Jadi maka saya selalu menggunakan itu, karena kalau tempat umum, apalagi sekarang ini jarine aneka macam virus, saiki meneh cacar monyet, kan gitu ya, ono wae. Ya, karena itulah ya kita juga harus lebih hati-hati. Maka itulah saya membawa itu, membawa tisu sendiri itu selalu. Ya. Kadang-kadang itu lebih ya di celana ngono sing ngumbai. Iki jane kok to senengane kok nggawa tisu pirang-pirang. Kowe ora ngerti yo. Akhirnya tak kandhani. Apalagi kamu perempuan lebih rawan. Jadi ketika masuk itu harus bawa tisu, tisunya lebih banyak. Saya bilang begitu. Ya. Perempuan itu lebih rawan lagi dibanding laki-laki. Ketika di tempat-tempat umum, airnya itu tidak dari keran. Ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Ya. Qala, ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang ayyustanja bi'admin, yaitu bersesuci dengan tulang, aurausin, atau kotoran binatang yang sudah kering. Nah, diceritakan tulang itu kalau di Arab katanya makan jin, makanan jin.
nek di Jawa jine wis ora manpangan blas. Karena tulang sih diremuk dadake peyek wis asal piye. Iya. Banyak daerah itu tulang diremuk. Dan itu ternyata juga membawa khasiatnya bagi kesehatan juga. Iya. Lah jine kan wis ora omong. Sangka pintere menungso orang Jawa itu ya. Iya. Waqala dan beliau bersabda, innahuma sesungguhnya tulang dan kotoran kering itu la yudhironi tidak mensucikan keduanya itu. Rawahu Daruqutni wa sahahahu. Riwayat Imam Daruqutni dan Imam Daruqutni mensahihkan hadis ini. Nah, ini ya menjadi peringatan ini. Jadi kalau kita itu sholat ya kena kotoran, ya tetap kena najis, riksun atau riksun. Dan lain dironi ya anyuceke. Nah, karena itulah maka ya kita tidak perlu ikut-ikutan dengan fatwa sholat kena pelek, pitik, lencong. Nekat itu janganlah, tetap tidak boleh. Nah, yang diperbolehkan meskipun ini tidak ijma ulama itu terlalu kecil najis itu akhirnya makfu. Contoh, olah belum genap 60 cm persegi, ketiban kelek cecak, cetik, nah, diciduk. Dibuang, itu tidak nular kemana-mana karena terlalu kecil. Sholat ono nyamuk pelek ada darahnya, tidak apa-apa, makfu. Nah, itu maslahan pun salah itu seperti itu ya. Tapi kalau boleh itu ya harus sesuci mungkin. Karena sucinya yang lahir itu menggambarkan suci batinnya. Al-zahiru tadullu 'alal batin. Yang zahir, yang nampak ini adalah menunjukkan sikap batin kita. Kalau kita benar-benar berusaha pakaian kita, ya sajadah kita, tempat kita itu benar-benar berharap sungguh-sungguh untuk suci, jangan sampai ada noda sekecil apapun, insya Allah sikap batinnya seperti itu. Nah, gitu. Nah, kita menghadap Allah itu dalam situasi suci lahir batin. Nah, disinilah ya akhirnya hikmahnya adalah di situ. Ya. Nah, ini ada antamanya, terutama kotoran kita sendiri. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bauli, bersihlah kamu semuanya dari air kencing. Fa inna ammata adzabil qabri, sesungguhnya rata-rata siksa kubur minhu dari air kencing ini. Dari air kencing ini. Nah, jadi harus bersih betul kalau ini gitu. Karena berefek. Siksa kubur dulu dari sini. Maka saya ini dalam rangka usaha begini ini, saya kan selalu pakai celana panjang. Kalau saya kamar kecil tak copot, jadi wangi akeh gitu, ya. Dengan yakin nek iki wis ora ono sisane meneh. Lalu lantai itu harus disiram, sudah tidak tersisa lagi. Lah pipisnya ya kudu neng kloset. Sehingga ketika masih ada basah-basah,
kita pakai celana yo klengseh kene, wis yakin nek iki wis ora najis. Nah gitu. Wis yakin kita orang najis. Orang sudah umur 55 tahun ke atas itu gantung sikil siji bahaya. Betul lho Pak. Jadi kalau kecil ya kudu lungguh, patin itu bahaya. Banyak sekali orang ambruk di kamar kecil. Orang tua kalau sudah ambruk mesti jadi jalanan. Iya, mesti jadi jalanan. Nah, karena itu pantangannya orang itu kalau sudah tua, oh tiba, wis ngono. Jadi aja tiba. Nah, kamar mandi harus benar-benar tidak licin. Nah, gitu. Nah, berusaha ada dingkliknya, dingklik plastik, sehingga ketika pakai celana laki-laki maupun perempuan itu sambil duduk ngangkatnya tidak berkemungkinan jatuh, gitu. Walil Hakim dan hadis riwayat Hakim, aktsaru adzabil qabri, akeh-akeh siksa kubur, kebanyakannya terkena siksa kubur minal bauli karena dari air kencing. Ya. Bahwa hadis ini sahihul isnad, referensinya sanadnya sahih semua. Jadi Hakim ngaki teko Nabi itu rata-rata 17 sanad, 17 generasi. 17. Iki kok iso meneliti 17 generasi itu sudah luar biasa loh ya. Kita iki Mbah Buyut ngene ora apal. Mbah Buyute Mas Priyo iki sapa ngono ora apal. Buyute 8 lho bojone. Wong siji iki duwe buyut wong. Tak kira wis ora apal kabeh. Iya. Karena kita punya ibu dan bapak, ya toh. Ibu punya Mbah Kakung dan Mbah Putri. Wis pira? Bapak punya Mbah Kakung dan ya Mbah Putri. Mbah Putrinya punya Mbah Kakung dan punya Mbah Putri. Kan itu. Nah, terus Mbah Buyute pira? 8. Pira generasi papat? Iki 17. Tapi masih bisa mendeteksi orang ini baik, orang ini baik, orang ini baik, orang ini baik, orang ini baik. Semuanya begitu. Itu Hakim. Luar biasa kita hadisnya itu. Nah, Imam Bukhari masih 7. Iki Hakim itu 17, ada 16, ya, ada 15. Sanadnya sampai kepada Nabi. Dia sebagai seorang ilmuwan menyatakan sahihul isnad. Kita harus menghargai betul Imam Hakim dalam kegiatan intelektualnya memelihara, mensosialisasi tentang hadis bahwa air kencing sangat membahayakan di kehidupan kuburan kita. Untuk itulah maka tidak ada kompromi sama sekali. Kalau kita itu ke kamar kecil harus benar-benar bersih. Nah, saya titip juga Mas. Nanti kalau ada kamar kecil yang baru, itu harus benar-benar miring ke arah lubang pembuangan. Jadi jangan sampai ada keliru. Di masjid saya itu sampai 4 kali. Tak arah ke ngono surung meneh, arah ke ngono surung meneh, arah ke ngono surung meneh. Nanti harus berkata kalau rotok nesu sithik. Wong tuwa-tuwa do tak sengeni kabeh. Kon ngaji ra gelem bisa akhire iki tak gawe ceramah subuh. Ya. Gawe ceramah subuh. Akhirnya mung dikai lubangan ngene iki. Waduh, isih kurang bener meneh. Angel tuturamu pancen kali iki, Guru. Tapi sekarang alhamdulillah sudah. Nah, untuk itu nanti kalau membuat kamar kecil lagi itu harus benar-benar miring. Miringnya itu air blas sampai menuju ke tempat pembuangan. Itu harus nyata betul
agar ketika disiram itu tidak menghabiskan air. Sehingga menyelamatkan siapapun yang menggunakan kamar kecil itu. Kalau setiap hari digunakan 50 orang atau 10 orang, berarti setiap hari menyelamatkan orang dari siksa kubur. Betapa luar biasa pahalanya membuat kamar kecil yang benar seperti itu. Oke. Lanjut. Wa an Suraqah bin Malik. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, ia berkata, "Allamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala." Rasulullah mengajarkan kepadaku ketika di kamar kecil. Anak uda ala yusra, supaya duduk dengan menggunakan kaki kiri. Wa tansibal yumna, dan membentangkan kaki kanan. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi, bisanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Untung saja sanadnya lemah. Nek sahih berat loh. Jadi contohnya duduknya itu kudu ngene, kiri. Lu kanannya tuh Bi. Oh ngene iki. Karena duduk, bapaknya kan sepele. Masalah ini iki. Nah, gitu. Bisa semutan. Kita sikile tekan delosor, kene teko ngene iki. Lalu itu dibenarkan oleh dokter. Saya adalah dokter, tahu tentang ini. Apalagi laki-laki itu pasti berhenti pada bengokan ke arah gini. Jadi di puncak, di pangkal batang penis itu masih ada sisa itu. Kalau ada itu keluar sudah tidak terasa, maka memberikan contoh. Jadi begini, jadi belakang begini, setelah itu terus saya ganti gini. Wah, yo kangelan banget ya. Iya, kangelan banget itu. Terus sambil dehem, saya adalah dokter yang tahu betul ini tentang anatomi penis. Wah, ya berat ya aku. Wes nganggo kaki setiap wae. Lha nek wis sepuh yo kangelan to ya. Iya. Nganggo kaki setiap wae. Ki untung lemah kaki itu. Iya. Sehingga kita tidak atau kita bisa ya mengabaikan teknik pipis yang seperti itu. Ya. Nah, lalu ada hadis alternatifnya. Wa an Isa bin Yazdad, dan hadis dari Isa bin Yazdad, an abihi, dari bapaknya, Bapak Isa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anak dan bapak. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum, ketika salah seorang di antara kamu itu pipis, ya, fa yang turzakarahu salasa marratin, hendaklah kamu mengurut kemaluannya sampai 3 kali. Jadi untuk membersihkannya itu diurut keluar begini sampai 3 kali. Nah, gitu. Apalagi kalau dipijit-pijit, mulai dari depan dubur itu, kan dari situ kan terasa nih batangnya ini kon gitu. Nah, itu maka dari ujung yang sampah ini, nah itu sampai 3 kali diurut. Nah, nek perempuan begini, ya gini diusap dari atas. Nah, gini, usap dari atas. Ya. Ini supaya bersih betul, nah, dan gitu. Ya, itulah aturannya. Lo gini lo api Islam itu ngono kuwi. Maka ketika orang Islam itu akan berhubungan antara suami istri, mesti bersihnya.
Yang lain ya ora ngerti. Bukan gitu, Bu. Karena tidak punya ajaran untuk bersih dari pipis saja seperti itu. Ya. Dan saya membuktikan itu. Ketika pakai tisu itu sudah kering, ketika diurut meneh, oh masih ada. Masih ada. Nah, kan gitu. Maka kalau setiap hari, setiap saat saya keluar ke kamar mandi di rumah itu pasti saya lepas. Pasti saya lepas. Andai kan duduk itu posisi berdiri itu akan mengeluarkan. Kayak gitu. Ya. Itu ya supaya apa ya? Supaya kita itu berusaha supaya ketika di alam kubur itu kita selamat, tidak tersiksa gara-gara air kencing. Ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah ridho kepada keduanya, Abbas dan bapaknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Qubai, dia bertanya kepada penduduk Quba. Faqala, kemudian ia bertanya, innallaha yusni alaikum, sesungguhnya Allah itu memuji kamu. Faqalu, kemudian mereka menjawab serentak, inna nutbi'al hajaratal ma'a, karena aku itu, mereka orang-orang Kuba itu sesudah 3 batu itu lalu disempurnakan dengan air. Rawahul Bazzar fi sanadin dhaifin wa asluhu fi Abi Dawud. Nah, jadi tetapi hadis ini menurut Imam Bazzar itu sanadnya ada yang lemah. Tetapi hadis ini ada yang dari Abu Dawud. Abu Dawud adalah satu di antara kitab Sunan, kitab Induk. Jadi ini masih bisa dipakai dasar. Jadi gini, Kanjeng Nabi ini kan ya orang Kuba. Nek ngerti, nek Gusti Allah ini ngelem wong Kuba, ngono iki lho. Akrabe Kanjeng Nabi karo Gusti Allah ngene iki. Oh, iya. Di salah ahla Kuba ini takon, lho ki ngopo to? Kok Gusti Allah kok duk ngelem-ngelem kowe kabeh iki ngopo sih? Ngono gitu. Luar biasa to Kanjeng Nabi iki. Ngono gitu. Nah, ternyata jawab iki, kula niku nek sesuci saking kotoraking baul niki nggih ngangge waktu 3 niku, bar kuwi terus dicuci pakai air. Oh, mulane. Ngono nek cara Semarang kan nganggo oh mulane dilem karo Gusti Allah kuwi. Lah pas sampean arep melu kene iki, ya tak kira ora perlu. Sing penting bener-bener bersih. Tidak tersisa, tidak tertempel di tubuh kita, di pakaian kita ketika kita sholat. Insya Allah habis dilem. Gitu. Dengan mengacu kepada ini, insya Allah dilem. Moga-moga untuk dilem. Gitu ya. Karena intinya kan bersih. Ya. Wasahahu Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini, yaitu min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah, biduni dzikril hijarati, tanpa menyebut 3 batu, tanpa menyebut 3 batu. Artinya ketika kita itu bersesuci dari air kencing yang betul-betul bersih, tidak tertempel ke dalam tubuh kita lagi, tidak tertempel kepada pakaian kita lagi, tanpa menggunakan batu, wis dilem karo Gusti Allah. Loh, luar biasa. Nah, itulah kitab Thaharah, soal menghilangkan najis itu sudah
sudah selesai dalam buku ini. Ya, bentenitip. Satu lagi. Al-ma'u minal ma'i, mandi dan hukum junub. Itu hadisnya wes kemarin ya. Selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita dipertemukan lagi, akan kita bahas tentang